Halo guys, saya W. Selamat datang di dunia horor. Pada video kali ini, saya akan menceritakan dongeng horor bertajuk Nenek Pakande. Dongeng ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kata Pakande dalam bahasa Bugis, manre, berarti makan, maka dapat diartikan tukang makan. Nenek Pakande gemar memakan anak-anak. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita simak. Like video ini jika kamu suka, pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan dongeng lainnya. Dahulu kala, di Sulawesi Selatan hiduplah seorang nenek yang memiliki kesaktian dan ilmu gaibnya bernama Nenek Pakande. Demi mempertahankan kesaktiannya, ia harus memakan anak manusia. Nenek Pakande menjelajahi desa demi desa, mencari anak yang nakal dan suka keluar malam. Hingga pada suatu hari, Nenek Pakande tiba di Kabupaten Sopeng. Ia mendengar banyak suara anak kecil tertawa dan memutuskan untuk mencari tempat bernaung di daerah sana. Nenek Pakande menemukan sebuah gua kecil yang akhirnya ia pakai untuk bersembunyi sembari menunggu malam tiba. Saat matahari sudah mulai terbenam, ada seorang anak yang masih bermain di luar rumah. Ibu anak tersebut memperingati untuk segera pulang. Sudah mulai gelap nak, ayo pulang. Ibu masakkan makanan kesukaanmu. Namun sang anak menghiraukannya dan masih bermain di luar. Terlalu asyik bermain. Tanpa sadar anak tersebut semakin jauh dari rumah dan memasuki hutan. Hari semakin gelap, anak tersebut mulai kesusahan mencari jalan untuk kembali. Ia menyadari sedang diperhatikan dari kejauhan. Badan mulai gemetar ketakutan. Keringat dingin keluar. Tiba-tiba telapak tangan menyentuh pundak anak tersebut. Dan ia itu adalah Nenek Pakande. Nenek Pakande menangkap anak itu dan membawanya ke gua. Setelah memasak, sang ibu kembali ke halaman rumah dan kaget melihat anaknya tidak ada di sana. Ia segera melapor kepada kepala desa. Kepala desa mengerahkan seluruh warga untuk mencari anak itu. Mereka sudah mencari semalaman, namun tak menemukannya. Tanpa sadar matahari sudah mulai terbit. Sang ibu menangis tidak dapat menemukan anaknya. Tiba-tiba seorang pemuda datang kepadanya. Ini adalah ulah Nenek Pakande. Nenek Pakande telah sampai di Sopeng. Hampir tidak mungkin manusia biasa bisa menang melawannya. Pemuda itu adalah Labedu. Lalu bagaimana cara kita melawan Nenek Pakande? Nenek Pakande hanya takut kepada sosok Raja Bengkung Pitu Repa Rawa Ale. Sosok tersebut adalah raksasa baik hati pemakan manusia yang jahat seperti Nenek Pakande. Dengan cerdik, Labedu membuat siasat untuk mengelabuhi Nenek Pakande. Dibantu dengan warga, ia menyiapkan kura-kura, belut, salaga, atau garpu rumput, kulit rebung kering, satu ember penuh air sabun, dan batu-batu berukuran besar. Saat malam tiba, Labedu memancing Nenek Pakande menggunakan anak kecil. Anak kecil itu sendirian di dalam rumah. Nenek Pakande terpancing dan mulai menghampirinya, memasuki rumah tersebut. Para warga menaruh belut-belut di depan pintu rumah tersebut. Belum sampai di kamar anak kecil itu, Nenek Pakande dikejutkan oleh suara yang menggelegar. Jauhi anak itu. Anak itu dalam perlindunganku. Di tembok rumah, terlihat siluet raksasa seperti Raja Bengkong Pitu Repa Rawa Ale. Sesungguhnya, suara itu berasal dari kulit rebung kering yang digunakan Labedu sebagai pengeras suara. Ia menyamar menjadi Raja Bengkong Pitu Repa Rawa Ale. Bayangan di tembok rupanya berasal dari kura-kura dan garpu rumput yang dipantulkan ke sumber cahaya. Adapun semburan air liur Raja Bengkong Pitu Repa Rawa Ale sebenarnya adalah tumpahan busa sabun. Nenek Pakande ketakutan dan berlari keluar rumah. Namun ia terpeleset oleh belut-belut sudah disiapkan warga. Nenek Pakande terluka parah setelah menghantam batu besar saat terpeleset. Para warga juga telah menemukan gua persembunyian Nenek Pakande dan menyelamatkan anak kecil yang ditangkapnya kemarin.